Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Masyarakatan jurusan Ilmu Masyarakatan. Nama Mumtaz Ibrahimov, STB 5032, Prodi Teknik Masyarakatan B. Pengertian Dalam politik. Politik adalah proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kekuasaan dalam suatu masyarakat atau negara untuk mencapai tujuan bersama. Ruang lingkupnya yaitu berkaitan dengan negara dan pemerintahan, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, partisipasi politik, hingga hubungan internasional. Tujuan dari politik adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Pengertian hukum. Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang bersifat mengikat dan memaksa, yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, serta disertai sanksi bagi pelanggarnya. Ruang lingkup hukum berdasarkan isi, yaitu hukum publik dan privat, berdasarkan bentuk, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis, dan berdasarkan waktu, ius constitutum, ius constituendum, serta berdasarkan tempat berlakunya hukum nasional dan hukum internasional. Tujuan hukum adalah menciptakan kehidupan yang tertib dan adil. Secara lebih rinci yaitu mewujudkan keadilan, menciptakan kepastian hukum, menjaga ketertiban dan keamanan, serta memberikan kemanfaatan. Pengertian dari politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan atau arah dasar yang ditetapkan oleh negara dalam membentuk penerapan dan pengembangan hukum untuk mencapai tujuan negara. Intinya, politik hukum adalah arah atau strategi negara dalam membentuk dan menjalankan hukum. Ruang lingkup hukum mencakup seluruh proses terkait hukum dalam konteks kebijakan negara. Bisa pembentukan hukum, perencanaan dan pembuatan undang-undang, kemudian ada pelaksanaan atau penerapan hukum, yaitu penegakan hukum oleh aparat, kemudian ada penegakan hukum, yaitu proses peradilan dan pemberian sanksi, kemudian yang keempat yaitu pembaruan dan reformasi hukum, yaitu berupa perubahan hukum agar sesuai perkembangan zaman. Yang kelima, arah kebijakan hukum nasional, yaitu penyesuaian hukum dengan ideologi negara Pancasila dan perlindungan HAM dan kepentingan nasional. Tujuan politik hukum adalah memastikan hukum mendukung tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kemudian ada menciptakan kepastian hukum, mewujudkan kemanfaatan, yang keempat mendukung tujuan negara, dan yang kelima yaitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pengertian pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menggunakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Pemasyarakatan adalah sistem pembinaan terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Ruang lingkup pemasyarakatan dibagi menjadi 5 proses, yaitu pembinaan narapidana, pembimbingan klien pemasyarakatan, pelayanan, perawatan, serta pengamanan. Tujuan pemasyarakatan. Tujuan pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan menjadi manusia yang lebih baik secara rinci. Yang pertama, menyadarkan narapidana agar mereka bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya. Yang kedua yaitu memperbaiki perilakunya, membentuk sikap dan kepribadian yang positif. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan, yaitu membekali kemampuan para warga binaan untuk hidup mandiri. Yang keempat, mewujudkan reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali ke masyarakat. Yang kelima, melindungi masyarakat, mengurangi tingkat kejahatan atau residivisme. Perkembangan kepenjaraan pada masa Hindia Belanda dan awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1964. Pada masa Hindia Belanda, penjara digunakan sebagai alat penghukuman dan pengendalian sosial yang bercorak kolonial, represif, dan menekankan penjaraan. Narapidana dipandang sebagai objek hukuman, sehingga sistem kepenjaraan lebih berorientasi pada pembalasan, disiplin, dan isolasi daripada pembinaan. Nah, pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih mewarisi sistem kepenjaraan kolonial
Meskipun demikian, pada tahun 1945 sampai 1964 mulai berkembang pemikiran bahwa narapidana tidak hanya harus dihukum, tetapi juga perlu dibina. Gagasan ini diperkuat oleh Saharjo yang menekankan bahwa narapidana harus diayomi dan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Dengan demikian, masa 1945 sampai 1964 merupakan tahap transisi menuju lahirnya sistem pemasyarakatan. Nah, selanjutnya ada Konferensi Lembang tahun 1964. Konferensi Lembang tahun 1964 merupakan titik penting dalam sejarah pemasyarakatan Indonesia. Dalam konferensi ini, arah perlakuan terhadap narapidana bergeser dari sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan. Perubahan tersebut menandai lahirnya cara pandang baru bahwa narapidana tetap manusia yang harus dibina dan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Konferensi ini menjadi dasar konseptual bagi perubahan sistem pelaksanaan pidana di Indonesia. Politik hukum pemasyarakatan tahun 1964 sampai 1995. Periode tersebut merupakan masa penguatan dan pelembagaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Setelah konferensi Lembang, negara mulai menegaskan bahwa pelaksanaan pidana harus diarahkan pada pembinaan, pengayoman, dan reintegrasi sosial. Pada masa ini, konsep pemasyarakatan terus dikembangkan dalam kebijakan dan praktik kelembagaan, hingga memperoleh dasar hukum yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang pemasyarakatan. Dengan demikian, periode ini menunjukkan perubahan politik hukum dari menghukum ke model pembinaan. Politik hukum ketahanan pangan di pemasyarakatan dan contoh nyatanya. Politik hukum ketahanan pangan di pemasyarakatan merupakan strategi transformatif yang mengalihkan fungsi lapas dari unit konsumtif menjadi pusat produksi produktif melalui pemanfaatan lahan tidur untuk sektor agribisnis. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, kebijakan ini bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan kemandirian sekaligus mendukung agenda strategis nasional dalam swasembada pangan. Contoh nyatanya terlihat pada keberhasilan Lapas Terbuka Ciangir dan Lapas Nusa Kambangan yang mampu mengelola pertanian serta peternakan skala besar, yang selain memenuhi kebutuhan pangan internal juga berkontribusi pada pendapatan negara atau PNBP dan mempercepat proses reintegrasi sosial melalui pemberdayaan kerja nyata. Terima kasih.